Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada para hamba. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, taufik dan hidayahnya serta penjagaannya, perlindungannya kepada kita dari setiap keburukan. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih menyempurnakan pembahasan adab terhadap sesama muslim. Adab terhadap sesama muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dan akhlak yang baik serta mulia terhadap sesama muslim adalah membantunya apabila dia butuh bantuan, memberikan pertolongan tatkala dia butuh pertolongan. Kemudian memberikan dukungan di dalam pemenuhan kebutuhannya tatkala mampu untuk melakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memberikan rekomendasi terhadap saudara tatkala saudara tersebut dalam sebuah urusan yang harus diselesaikan, maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ini merupakan bentuk bantuan kepadanya. Tentunya bagi yang mampu melakukannya. Contohnya adalah seperti seseorang yang barangkali dia tidak bisa memberikan pekerjaan kepada orang tersebut tatkala orang tersebut adalah seorang pengangguran, seseorang yang dia butuh penghasilan, pendapatan untuk kebutuhan dirinya ataupun keluarganya. Tatkala tak mampu dia memberikan pekerjaan yang dengan itu dia bisa, orang tersebut bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, setidaknya dia memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi dari dirinya untuk orang tersebut agar dia bisa diterima bekerja di tempat yang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ini merupakan ya bentuk ya membantu dirinya. Demikian pula kalau seandainya ada seseorang yang butuh bantuan kepadanya namun dia tak mampu untuk membantunya, seperti butuh bantuan pinjaman atau hutang, ya, dia tidak memiliki uang untuk bisa memenuhi
kebutuhan orang tersebut dalam status hutang. Dia tidak bisa memberikan hutangan kepada orang tersebut dikarenakan barangkali memang ketiadaan harta atau uang, kalaupun ada untuk kebutuhan yang sangat penting dan genting. Maka sebagai bentuk membantunya adalah memberikan rekomendasi kepada orang lain, untuk orang tersebut dari dirinya kepada orang lain, agar orang lain itu bisa memberikan hutangan kepada dirinya, bahkan dia menjadi penjaminnya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya dalam segala bentuk bantuan-bantuan yang bisa dilakukan. Tentunya ini merupakan kebaikan. Kita sendiri yang berbuat baik atau kita menjadi sarana untuk sampainya kebaikan kepada saudara, maka ini merupakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memberikan pertolongan kepada saudara di dalam hal kebaikan yang tidak ada larangan padanya, bahkan murni itu kebaikan, maka di sini ada pahala karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bila ternyata ada ketakwaan di sana, ya. Seperti contohnya adalah memberikan Al-Quran yang dibutuhkan oleh saudara agar dia bisa membacanya, ya. Sebagian wilayah ada yang butuh diberikan mushaf Quran agar mereka bisa membacanya karena mereka tidak memilikinya dan tidak mampu untuk membelinya. Nah, seperti itu. Begitu juga di sebagian wilayah atau sebagian tempat atau sebagian orang yang mereka belum menutup aurat secara sempurna, sehingga pertama mereka tidak mengetahuinya, yang kedua mereka ketiadaan harta untuk membeli pakaian yang menutup auratnya. Maka kita bisa membantu saudara-saudara kita agar bisa menutup auratnya secara sempurna, baik laki atau perempuan. Lebih-lebih perempuan yang biasanya lebih mahal pakaiannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan bentuk ketakwaan, ketakwaan. Ini tolong menolong di atas ketakwaan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk kebajikan adalah seperti berbagi makanan bagi sebagian saudara kita yang barangkali miskin, kekurangan harta, yaitu miskin, kekurangan pangan, maka bisa berbagi dengan mereka, demikian, yaitu memberi makan kepada saudara seiman, sesama muslim, maka insyaallah taala maka ini merupakan tolong menolong di atas kebajikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan memberikan makan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah merupakan salah satu usaha, upaya, sebab yang dengannya bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am wa absus salam wa at'imut ta'am, absus salama wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulunal jannata bisalam." Tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sebarkanlah salam, ucapan salam, ucapan keselamatan, atau bisa juga maknanya sebarkanlah kedamaian dan ketentraman. Kemudian berikanlah makan kepada orang-orang, Lalu sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di waktu malam dalam kondisi orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam kondisi selamat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memberikan makan ini merupakan bentuk bantuan kepada sesama, lebih-lebih mereka yang
belum mendapatkan makanan, ya, kekurangan makanan, demikian. Bahkan kekurangan gizi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau tidak mampu untuk membeli, maksudnya tidak mampu untuk menolongnya langsung dengan cara membelinya, ya memberikannya, maka setidaknya memberikan motivasi kepada orang lain, menjadi sarana, ya, kepada orang lain agar orang lain itu bisa menyalurkan hartanya, ya, menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya dengan memberikan informasi kepadanya, kemudian memberikan motivasi kepadanya, mendorongnya. Maka ini merupakan sarana kebaikan, ya, sarana kebaikan. Ya, para ulama menyebutkan al-wasailu laha ahkamul maqasidi, ya, sarana-sarana itu berhukum seperti tujuannya, demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjadi sarana, ya, bagi orang lain agar bisa berbuat baik, ketahuilah sesungguhnya akan mengalir kepada kita pahala-pahala karena motivasi dari kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mengajak, mendorong, ya, manusia kepada hidayah, petunjuk, sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa, ya, seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 85, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Allah berfirman yang artinya, siapa saja yang memberikan bantuan kebaikan maka dia mendapatkan bahagian darinya. Masya Allah, ya, ini dia, ya, sebagai dalil juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang yang membantu orang lain, ya, untuk mendapatkan kebaikan atau melakukan kebaikan, maka orang tersebut itu mendapatkan bahagian pahalanya, yaitu pahala kebaikan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang melepaskan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan darinya, ya, kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Masya Allah, ya. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan itu berasal dari jenis amalnya. Apabila kita melihat saudara kita dalam himpitan, dalam kesulitan, lalu kita melepaskannya, lebih-lebih termotivasi dengan hadis ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesulitan-kesulitan kita, ya, melepaskan, ya, kita dari kesulitan kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan itu kesulitan yang di akhirat, yang itu lebih rumit, lebih sulit, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, ya, memudahkan. Kalau tadi melepaskan, ya, himpitan. Nah, ini memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan.
Seperti contohnya orang yang punya hutang kepada kita lalu diberikan tangguhnya untuk agar bisa dia eh, menunaikan atau menyelesaikan hutangnya atau menundanya, seperti itu ya. Nah, seperti ini merupakan bentuk pemberian keringanan, kemudahan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ini juga termasuk al-jaza' min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalnya. Memberikan kemudahan maka akan dibalas dengan diberi kemudahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan dunia ini? Siapa di antara kita yang tidak sempit, ya, tidak pernah mengalami kesempitan dalam dalam kehidupan dunia kita ini? Baik itu kesempitan hati, ya, kesempitan ekonomi dan seterusnya. Ya, siapa yang tidak pernah mengalami ini? Ya. Maka tentu kita ingin agar kita dilapangkan, dimudahkan segala kesulitan dan kesempitan, hambatan dalam kehidupan. Ya. Maka miliki amalan yaitu memberikan kemudahan, ya, melepaskan kesulitan orang-orang yang memiliki kesulitan dan himpitan serta hambatan dalam kehidupannya. Maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kemudian Rasulullah bersabda, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan ini sudah kita bahas ya. Tapi tidak mengapa kita kembali menyebutkan karena untuk menyempurnakan pembahasan hadis ini. Rasulullah bersabda yang artinya siapa saja yang menyembunyikan atau menutupi aib seorang muslim saudaranya, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, siapa di antara kita yang tidak juga memiliki aib, kekurangan, kesalahan, kekeliruan? Siapa di antara kita yang tidak memiliki hal seperti ini? Tentunya kita memilikinya. Ya, kita tidak ingin agar terkuak dan terbongkarnya keburukan, kejelekan dan aib serta cacat kita di hadapan orang lain. Maka miliki amalan berupa tutupi aib saudara sendiri, ya, seperti itu. Maka kita akan ditutupi oleh Allah sementara aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kata Nabi SAW, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kondisi menolong seorang hamba selama hamba tersebut dalam kondisi menolong saudaranya. Seorang hamba yang dalam kondisi dia menolong saudaranya, ya, dalam pemenuhan hajat kebutuhan saudaranya, demikian, maka ketahuilah Allah SWT, ya, itu sedang, ya, atau akan memenuhi kebutuhannya, ya, memenuhi hajat-hajat hidupnya. Masya Allah, luar biasa para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini juga sama, ini termasuk al-jaza' min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalnya. Memberikan pertolongan maka akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma syaa. Isfa'u tu'jaru, ya, berikanlah bantuan, kalian akan diberikan pahala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan menetapkan atas lisan nabinya apa yang dia kehendaki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam apa yang dia kehendaki. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini dalil yang jelas lagi gamblang yang menunjukkan kepada kita bahwa menjadi sarana untuk sampainya kebaikan kepada saudara kita, maka kita orang tersebut akan mendapatkan ganjarannya, pahalanya. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik,
barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp, maka bisa di nomor yang sama dikirimkan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum talak? Bagaimana hukum talak 3 sekaligus secara waktu yang bersamaan? Apakah boleh rujuk lagi Ustadz? Jazakallahu khaira, barakallahu fikum. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami yang mengucapkan talak 3 sekaligus di satu majelis, seperti dia katakan, ya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, atau kalimat yang mirip dengan ini, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, seperti itu talak 3 dengan di satu majelis, atau dengan ungkapan sekaligus seperti saya talak kamu, ya, dengan talak 3, ya, seperti itu. Atau mungkin dia menyebutkan dengan ungkapan yang lain tapi dengan lebih banyak, ya, saya talak kamu dengan 1000 kali, contohnya begitu. Atau diucapkan saya talak kamu tanpa disebutkan, ya, jumlahnya dibatasi, ya, sampai dia mungkin puas dia menyebutkan saya talak kamu, demikian, ya, karena mungkin dia begitu bencinya dengan istrinya karena sikapnya seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepakat para ulama yang seperti ini adalah disebut dengan talak bid'ah, ya, talak bid'ah yang seperti ini. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena menyelisih sunnah dalam mengucapkan talaknya, ya. Yang semestinya seseorang kalau mengucapkan talak cukup sekali saja, ya, demikian. Baik ya, ini talak bid'ah. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah talak 3 seperti ini terhitung 1 atau terhitung 3 atau terhitung sebagaimana jumlah yang disebutkan, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, ya, ini seingat saya, jumhur ulama mereka berpendapat, ya, bahwasanya talak itu hanya terhitung 1. Wallahu taala alam, ya. Ini jumhur ulama. Atau mungkin sebaliknya, ya, kita katakan pendapat yang pertama saja. Pendapat yang pertama mereka mengatakan bahwasanya, ya, ini terhitung 1, ya, terhitung 1. Nah, ini pendapatnya sebagian ulama salaf, demikian, ya, sebagian sahabat. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh atau yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bersama dengan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, demikian, ya. Dan saya condong kepada pendapat ini, ya, ini pendapat yang kuat, ya. Jadi terhitung cuma 1 berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah, di mana, ya, beliau mengatakan talak 3, ya, di masa Nabi SAW, Abu Bakar dan beberapa tahun atau 2 tahun pertama di kekhilafan Umar, ya, itu terhitung 1, ya, dihitung cuma 1, demikian. Itu pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu
huma. Ini menunjukkan bahwasanya demikian ya. Jadi talak 3 itu terhitung 1, demikian. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya talak 3 terhitung 3 atau talak tersebut terhitung sebagaimana jumlah yang disebutkan dan yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi berlaku dia sebanyak talak yang disebutkan. Ya, kalau disebutkan 2 kali maka berlaku 2. Kalau disebutkan 3 maka berlaku 3. Kalau disebutkan lebih daripada 3 ya berlaku juga sebagaimana jumlahnya, tapi dipadakan dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, ini pendapat Umar radhiyallahu an. Bahkan ini ya adalah ijtihad dari Umar radhiyallahu an. Nah, seperti itu. Namun pendapat yang kuat seperti kita katakan maka hanya terhitung 1 saja. Ya. Nah, tentunya ini dilihat apakah ini berikutnya boleh rujuk ataukah tidak. Maka ini dilihat sebelumnya apakah ada talak ataukah tidak. Ya, yang jelas talak 3 dalam satu majelis seperti ini atau pengucapan dalam satu waktu bersamaan ya, yang seperti ini ya termasuk talak bid'ah dan hanya terhitung 1 saja ya, terhitung 1 saja. Baik, itu terhitung 1. Nah, apabila sebelumnya tidak ada talak, maka ini terhitung talak yang pertama. Dan istri yang ditalaknya itu dilihat kondisinya. Apakah pernah digaulinya ataukah belum? Apabila belum pernah digaulinya maka itu belum pernah digaulinya istrinya tersebut, maka yang seperti ini menyebabkan istrinya kontan ya, terputus ya statusnya sebagai istri, demikian ya, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apabila sang istri tersebut pernah digaulinya dan dalam kondisi tidak hamil dan belum menopause, maka sang istri tersebut ya dia menunggu masa iddahnya selama 3 kali quru ya. 3 kali quru, para ulama berbeda pendapat ya. Pendapat yang kuat adalah 3 kali haid. Nah, seperti itu. Nah, apabila sang istri tersebut yang ditalaknya tersebut itu dalam kondisi hamil maka sampai melahirkan. Demikian. Nah, kalau istri yang ditalaknya tersebut apabila dalam kondisi dia tidak hamil namun dalam kondisi menopause ya, sudah menopause, maka masa iddah dari sang istri seperti itu adalah 3 bulan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini talak pertama ya. Talak kedua sama ya, apabila ternyata talak tersebut itu ternyata didahului talak sebelumnya, maka ini terhitung talak kedua. Maka sama seperti yang pertama tadi ya, cara perhitungannya. Baik ya. Adapun ternyata apabila sebelumnya sudah ada 2 talak, maka ini talak 3. Ini terhitung jadi talak yang ketiga. Walaupun dia terhitung 1 talak, namun karena urutannya ya sudah urutan yang ketiga, maka tentunya tidak bisa ya rujuk langsung kembali kepada istrinya, kecuali setelah selesai masa iddahnya kemudian sang istri menikah dengan laki-laki lainnya, lalu boleh rujuk kepadanya apabila telah berpisah dari suaminya. Apakah karena wafat suaminya setelahnya ataukah ya dicerai kembali, demikian ya, baru boleh suami yang pertama ini menikahinya kembali, seperti itu ya. Jadi masalah rujuk ini dilihat kondisi sang istri dan dilihat talak sebelumnya. Baik ya. Yang jelas talak model seperti ini dengan talak 3 sekaligus ya, baik satu majelis ataupun penyebutan sekaligus, maka ini disebut talak bid'ah. Kemudian terhitung menurut pendapat yang kuat terhitung cuma 1 ya, 1 talak saja. Wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah.
Baik, berikutnya ada pertanyaan. Bismillah, maaf Ustaz, ada pertanyaan. Apakah meminum air nira itu termasuk yang diharamkan ataukah tidak Ustaz? Yang dimaksud air nira di sini adalah air nira yang masih murni Ustaz, alias bukan yang sudah difermentasi menjadi tua. Syukron. Jazakallahu khairan. Baik, ya. Air nira maksudnya adalah air yang didapatkan dari cairan bekas pemotongan pohon kolang-kaling, ya. Pada dahan, ya, pohon kolang-kaling itu dipotong, kemudian ini akan mengalir cairan, ya, seperti itu. Nah, cairan ini yang didapatkan seperti ini insyaallah taala adalah murni, ya, dan belum memabukkan atau tidak memabukkan. Mengapa? Karena belum mengalami fermentasi atau belum mengalami proses menjadi iskar, yaitu menjadi proses membuat dia memabukkan, seperti itu. Maka tentunya ini kembali kepada hukum asal, yaitu boleh dan halal, ya. Para ulama mengatakan, ya, al aslu fil asya'i al ibahatu wal halalu. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan halal, ya. Al hillu wal ibahatu, halal dan boleh, seperti itu, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini memang untuk kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, ya, apa saja yang ada di permukaan bumi ini untuk kalian. Nah, seperti itu. Jadi, ya, di antaranya pohon nira Allah ciptakan itu untuk kita. Hasil airnya itu, ya, itu halal insyaallah taala. Hanya saja tatkala dia memiliki daya mabuk, ya, membuat dia memabukkan ketika itu karena telah terfermentasi atau melalui proses fermentasi, baik itu sengaja pun tidak sengaja. Ketika dia memabukkan, maka ini diharamkan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah haram, setiap memabukkan adalah khamar. Demikian, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Afwan wa anta fajazakallahu khaira. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa beri kesehatan dan keselamatan kepada Ustadz serta keluarga, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ada titipan pertanyaan. Apakah berdosa kecewa terhadap orang tua, kecewa sama orang tua? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan serta keselamatan juga kepada sang penanya. Baik, ya. Apa sebab seorang anak kecewa terhadap orang tuanya? Apa sebabnya? Ya. Maka apabila orang tua tersebut
ya melakukan kedzaliman terhadap anak, lalu anak kecewa, maka ini satu yang ya wajar tentunya, dan orang tua itu berdosa. Namun apabila seorang anak kecewa karena dalam urusan-urusan yang boleh-boleh saja dan orang tua tidak menyetujuinya, ya, maka tidak ada dosa, ya, dalam hal ini orang tua yang melarang anaknya. Adapun kecewaan sang anak, ya, kecewaan sang anak tersebut, ya, ini tidak berdasar, ya, bahkan bisa jadi, ya, kita katakan ini tindakan berlebihan yang ini dikhawatirkan akan menjadi jalan bagi syaitan untuk menyesatkan dia dari sisi dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, seperti itu, ya. Kita ulangi rinciannya. Nah, apabila seorang anak kecewa disebabkan karena orang tua melakukan kedzaliman terhadap anaknya, maka orang tua tentunya mendapatkan dosa atas kedzaliman tersebut, dan anak wajar, ya, dia kecewa. Ya, dia kecewa, sekedar kecewa, ya, dalam hatinya, ya, seperti itu. Tidak ada tindakan yang lain, sekedar kecewa saja. Ya. Maka tidak ada dosa atas kecewaan tersebut karena dia dizalimi, itu wajar. Demikian, ya. Kemudian rincian yang kedua, apabila, ya, seorang anak kecewa karena urusan yang boleh-boleh saja untuk dilakukan atau ditinggalkan. Hanya saja orang tuanya yang tidak menyetujuinya, lantas anak tersebut kecewa. Maka ketahuilah yang seperti ini, dikhawatirkan kekecewaan seperti ini menjadi sebab, ya, terbukanya pintu bagi syaitan untuk menyesatkannya, lantas dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, seperti itu, ya. Maka seorang anak itu hendaknya cerdas, dia melihat masalah tersebut, ya. Apakah ini masalah yang boleh-boleh saja atau terkait dengan haknya, ya, atau terkait dengan hak Allah, ya. Kalau terkait dengan haknya, maka hendaknya, walaupun boleh dia kecewa kepada orang tuanya, maka hendaknya dia memaafkan kesalahan orang tuanya, ya, atas kecewaan yang dirasakannya, disebabkan karena ada hak sang anak tersebut yang terzalimi oleh orang tuanya. Maka maafkan orang tua, ya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang tua banyak jasanya sama kita, ya. Orang tua sangat banyak jasanya kepada kita, ya, yang tak bisa kita balas, ya, kebaikan-kebaikan mereka itu. Maka tatkala mereka mendolimi satu atau beberapa hak kita, maka kebaikan mereka tak akan bisa sirna disebabkan kesalahan mereka yang satu atau dua kesalahan ini yang terjadi pada diri kita. Demikian, ya. Maka tak pantas, ya, sesungguhnya untuk, ya, dibalas, ya, hal tersebut dengan tindakan kedzaliman pula. Demikian. Memaafkan maka itu lebih utama, ya. Memaafkan itu lebih utama. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan sikap pemaafnya kecuali kemuliaan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya, maka maafkan. Ya, seperti itu. Ini terkait dengan hak anak pribadi, hak pribadi sang anak tersebut. Adapun terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya, itu ditoleransi, ya. Kalau kecewa, ya boleh saja kecewa, hanya saja tetap, ya, orang tua punya hak untuk ditaati dalam apa saja yang tidak ada pertentangannya dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tetap ditaati. Adapun terhadap hak Allah, maka tetap didahulukan hak Allah Subhanahu wa taala ketimbang hak orang tua. Nah, seperti itu, ya. Kecewa boleh tapi jangan berlebihan, seperti itu, ya. Adapun dalam permasalahan yang boleh-boleh saja tadi kita katakan tidak ada dosa untuk melakukannya atau meninggalkannya, kemudian orang tua itu melarangnya, ya, membatasinya, maka tidak ada
ya tidak ada ruang untuk kecewa seperti ini, ya. Bahkan kecewaan seperti ini akan menghantarkan seorang anak itu, ya, itu menjadi seorang anak yang durhaka. Karena ini menjadi pembuka pintu bagi setan untuk masuk menyesatkan dirinya. Nah, seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Syukran wa fik barakallah. Ya, afwan wa fik barakallah. Ada pertanyaan, Ustadz, sepeda motor istri itu tukar tambah dengan sepeda motor yang baru, dan rencananya sepeda motor saya itu juga akan saya tukar tambah dengan sepeda motor yang lainnya dengan menambah sekitar 150.000 atau 1.500.000, wallahu alam. Ini disebutkan ya 150 ya. Sebenarnya sepeda motor saya dan sepeda motor istri tidak rusak, hanya saja pengen ganti. Nah, gimana Ustadz pandangan dalam Islam? Ya, apakah ini termasuk ya hubbud dunia, ya cinta dunia, demikian. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, bismillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada antum untuk senantiasa menuntut ilmu dan di atas petunjuk Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya tukar tambah seperti ini sesungguhnya tukar tambah yang dibolehkan insyaallah taala. Ya, secara syar'i boleh. Tidak ada pelanggaran secara syar'i. Tidak ada riba padanya. Tidak ada pelanggaran di dalamnya, asalkan jelas, ya. Karena sepeda motor bukanlah barang-barang ribawi yang bila ditukar tambah maka ini akan menyebabkan jatuh kepada riba, ya. Walaupun sejenis, ya. Karena sepeda motor bukanlah ya barang-barang ribawi, demikian, ya. Bukan termasuk barang-barang ribawi, maka tidak masalah. Baik, jadi tidak ada pelanggaran dari sisi muamalahnya. Permasalahannya apakah ini termasuk cinta dunia? Maka kita katakan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyatakan ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, wahai Rasulullah, ya, bagaimana seseorang yang menginginkan ya sandalnya bagus, pakaiannya bagus, ya, maka Rasulullah mengatakan, ya tidak mengapa, ya tidak ada masalah padanya. Sesungguhnya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sesungguhnya kesombongan itu, ya, itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi tidak ada masalah. Ya, seorang sahabat ini bertanya, bagaimana seseorang apabila ingin punya sandal bagus, ya pakaian bagus, ya. Demikian. Jadi tidak masalah untuk punya satu yang bagus, ya. Asalkan mampu untuk membelinya dan tidak berlebihan, ya, tidak memaksakan diri, ya. Apakah dengan cara berhutang, lebih-lebih berhutang dengan cara ribawi. Sudahlah berhutang menambah beban, begitu juga berikutnya dengan cara riba. Nah, ini ya semakin parah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau mampu, ya, mampu untuk tukar tambah, ya,
dan ingin sesuatu yang dipakai berupa sepeda motor, kendaraan itu bagus, ya, tidak ngadat, ya, bagus tampilannya, maka tidak mengapa, asalkan jangan sampai ya pamer-pameran, ya, ria-riaan, ya, sombong-sombongan, ya, merendahkan manusia, tidak boleh. Ya, itu bentuk ya kesombongan tentunya. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Idza yas'a kharaja idza kharaja yas'a," apabila dia keluar dari rumahnya, dia berusaha, tapi riya'an wa mufakharatan, dia itu dalam kondisi riya, pamer, kemudian mufakharatan, berbangga-bangga, ya, maka fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Demikian, seperti itu. Jadi seseorang ketika punya kendaraan bagus, ya, mau yang besar ataupun yang kecil, ya, yang ukuran besar atau kecil, ya, seperti mungkin kalau kendaraan yang besar seperti mobil, ya, kendaraan kecil mungkin sepeda motor, atau yang sepeda motor juga ada yang besar atau yang kecil, maka tidak masalah, hukum asalnya boleh. Kalau hanya tampak bagus maka tidak masalah, tampak baru juga tidak masalah, asalkan jangan dia riya, pamer-pameran, dan dia mufakharah, itu bangga-banggaan. Demikian, maka ini orang, ya, sesungguhnya itu di jalannya syaitan. Nah, seperti itu. Tentunya ini tercela dan bisa berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, saya pernah bekerja di salah satu bank. Saya tahu hukum bekerja di bank. Hanya bekerja 2 bulan saja. Lalu saya resign, dan uang hasil bekerja di bank tersebut saya belikan cincin emas kawin. Mohon jawabannya Ustaz, bagaimana hukum cincin emas kawin tersebut? Apakah perlu dijual dulu kemudian uangnya diberikan ke cincin yang baru atau tidak? Karena yang saya tahu cincin pernikahan itu tidak boleh kita jual Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang telah mengetahui sebuah dosa lalu dia melakukannya, maka ini merupakan bentuk pelanggaran berat. Ya, merupakan bentuk pelanggaran berat, ya, termasuk ini dosa riba tentunya. Dosa riba ini, ya, ini sangat berat, ya. Jelas-jelas Allah mengharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian. Orang yang dia tidak meninggalkan riba, ya, maka dia merupakan bentuk, ya, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kelanjutan dari surah Al-Baqarah ini, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba, sisa riba itu, ya. Bila kalian benar-benar beriman kepada Allah, ya. Kalau kalian tidak lakukan, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi melakukan dosa riba merupakan, ya, bentuk berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa riba itu
paling minimalnya dosanya itu paling ringannya itu seperti berzina dengan ya ibu sendiri, ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ar-riba salasun wa sab'una baban aisaruha mislu ayankihar rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintunya. Yang paling ringannya adalah seperti seseorang itu menikahi ibunya. Sesungguhnya bukan menikah, karena tidak ada seorang wanita menikah dengan anaknya, dan tidak ada ya seorang bapak akan menikahkan anaknya dengan cucunya, tidak mungkin. Itu perzinahan, demikian. Jadi perzinahan dengan seorang ibu itu ringan dosanya dalam riba itu. Maksudnya adalah ya riba yang paling ringan itu ya zina dengan ibu sendiri. Kalau zina dengan ibu sendiri mungkin seseorang bisa bunuh diri karena merasa jijiknya seseorang itu. Ya, bersalah besar. Ternyata dosa zina itu masih lebih ringan ketimbang dosa riba. Oleh karenanya, ya, itu merupakan dosa besar. Oleh karenanya, saya sarankan kepada sang penanya ini untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, betul-betul bertobat kepada Allah. Nah, kalau seandainya setelah tobat maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka miliknya apa saja yang telah berlalu dan urusannya kembali kepada Allah. Maka harta yang didapatkan walaupun 2 bulan bekerja saja dari harta riba, namun ya pekerjaan ribawi ini telah ditinggalkan karena sebab taubat darinya, ya, bertaubat dari dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Tentunya terpenuhi 3 minimal syaratnya. Yang pertama adalah ya meninggalkan, berlepas diri dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, apabila telah bertobat dengan memenuhi ketiga syarat ini, maka insya Allah taala ya miliknya apa saja yang telah berlalu dari harta riba itu dan urusannya kembali kepada Allah. Demikian, ya. Maka silahkan, tidak perlu dijual kembali cincin tersebut, bisa digunakan untuk ya mahar atau mas kawin, ya, seperti itu. Yang penting bertobat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini karena barangkali sudah mendekati masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan, ya, serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Salurkan infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Ya, nantikan pahala yang terus mengalir, ya, untuk Anda yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.